Pemirsa, kehadiran Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR hari ini dianggap sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki komunikasi antara Presiden dan Legislatif. Hubungan kedua lembaga ini sempat memanas saat Presiden membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang sudah dinyatakan lolos fit and proper test oleh DPR. Diplomasi politik seperti apa yang ingin kembali dimainkan oleh Jokowi? Akankah kehadiran Jokowi di DPR karena ada tekanan politik atau semata-mata ingin memperkuat sinergi antar lembaga? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan narasumber. Yang pertama adalah pengamat politik Yunarto Wijaya dan juga Ketua Komisi 3 DPR Aziz Samsudin. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan Wantimpres Suharso Manuarfa. Saya akan sapa dulu seluruh narasumber. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Tasya. Selamat sore juga Pak Aziz. Selamat sore. Iya, sebelum kita mulai perbincangan pada sore hari ini, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo usai menggelar rapat konsultasi dengan DPR. Tadi memang ditanyakan dua hal, yaitu mengenai pengangkatan Kapolri, kemudian yang kedua mengenai implementasi pelaksanaan APBNP. Sehubungan dengan Kapolri, tadi saya sampaikan bahwa surat kami tanggal 18 Februari 2015 kepada Ketua DPR RI perihal pengangkatan Kapolri. Dan saya jelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, yaitu mengingat bahwa pencalonan Komjen Dr. Andes Budi Gunawan, SMSI, sebagai Kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketenangan di masyarakat serta kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami mengajukan Kapolri yang baru. Terkait dengan alasan tersebut di atas, kami menerangkan memang alasan sosiologis dan alasan yuridis. Kemudian yang kedua mengenai APBNP tadi yang ditanyakan dan dimintakan penjelasan adalah mengenai pelaksanaan APBNP. Tadi kami jelaskan bahwa sudah berjalan karena kalau kita lihat dari data dibandingkan tahun yang lalu, dari 1 Januari sampai 31 Maret, tahun yang lalu 15,6, tahun ini sudah 18,5. Artinya pelaksanaannya sudah berjalan. Dan kami ingin agar pelaksanaan itu lebih dipercepat lagi. Itu dua hal tadi yang kita sampaikan dalam rapat konsultasi itu. Ya, kita akan langsung tanyakan kepada Aziz Samsudin, Ketua Komisi 3 DPR yang saat ini bergabung dari Senayan. Pak Aziz, cukup puas tadi dengan penjelasan Jokowi? Ya, kita materinya yang kita bahas, dua hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertama, masalah Polri, juga masalah APBNP. Dan kita membahas secara legal justice-nya dan juga kepada social justice-nya, dan Bapak Presiden mengungkapkan beberapa hal seperti yang tadi Bapak Presiden sampaikan, dan pandangan dari pimpinan-pimpinan fraksi, yaitu 10 pimpinan fraksi, kalau kita garis bawahi dapat menerima. Namun tentunya dari Komisi Hukum setelah besok akan melakukan paripurna, tentu penugasan nanti insya Allah kepada Komisi Hukum akan melakukan yang namanya Pleno Komisi 3 untuk menentukan sikap
apakah pandangan-pandangan dari fraksi itu sesuai dengan yang tertulis nanti di dalam pleno Komisi 3 untuk melanjutkan proses daripada uji kelayakan dan kepatutan dari Saudara Kapolri Baharudin Haiti terhadap surat Presiden tertanggal 18 Februari 2015 dan atau apa kebijakan-kebijakan yang diambil fraksi tentunya nanti akan disimpulkan di dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI. Oke, Pak Aziz, tadi kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan karena pertemuannya berlangsung secara tertutup. Mungkin bisa diceritakan kepada kami, apakah itu pertemuannya bersifat seperti tanya jawab, Jokowi menjelaskan, kemudian diberikan kesempatan anggota DPR atau pimpinan fraksi atau pimpinan komisi untuk bertanya kepada Jokowi, atau seperti apa, Pak Aziz? Sifat rapat tadi kan konsultasi, sehingga sifat rapat konsultasi itu bukan dalam hal diskusi tanya jawab yang terlampau formal. Konsultasi itu karena kesetaraan dalam trias politika antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tentu tukar menukar informasi, tukar menukar ide dan gagasan yang selalu memegang peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu. Tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya dari penjelasan Jokowi. Apa yang didapat oleh DPR hari ini dalam rapat konsultasi itu? Dalam hal yang baru ada, dalam hal tadi yang disampaikan Bapak Presiden beberapa menit yang lalu dalam siaran persnya di Berita 1, yaitu kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya mendalami, tentu dari bapak-bapak dan ibu pimpinan-pimpinan fraksi yang terbagi dalam 10 fraksi yang telah menyampaikannya secara lisan. Tentu kami nanti dari Komisi Hukum akan meminta pandangan-pandangan tertulis dari fraksi-fraksi 10 fraksi ini secara tertulis, dan nanti saya dan bersama pimpinan-pimpinan lain akan melakukan kompilasi untuk melakukan pembahasan secara lebih detail, tentu dalam kacamata hukum, karena kita adalah Komisi 3 adalah yang membawai bidang hukum, HAM, keamanan, dan perundang-undangan. Oke, baik Pak Aziz, saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, apa catatan Anda dengan pertemuan hari ini? Kalau sebelumnya kita memprediksi, wah Jokowi mungkin akan sedikit di-challenge di DPR, tetapi ternyata itu tidak terbukti, cukup smooth hari ini, sambutannya cukup positif, tapi apa catatan pribadi Anda? Sebetulnya ya memang mungkin baru sekarang ya pertemuan diadakan antar dua pihak secara kelembagaan semenjak ada situasi memanas, ketika saat itu kita tahu ada beda tafsir antara eksekutif dengan sebagian legislatif. Saya katakan sebagian legislatif karena sempat ada pernyataan dari legislatif ketika membatalkan pelantikan BG berpotensi melanggar undang-undang. Bahkan ada yang mengatakan seperti Desmond J. Mahesa bisa jadi ini menuju angket atau interpelasi karena melanggar undang-undang. Dan terbukti termasuk saya dari awal yang mengatakan tidak ada pelanggaran undang-undang yang dilanggar sampai Kepres diterbitkan untuk pelantikan seorang BG misalnya, itu masih menjadi hak presiden untuk membatalkan atau melantik. Tetapi memang di situ ada masalah etika atau tata krama dalam tanda kutip karena DPR merasa sudah diberikan nama, lalu kemudian Komisi 3 menyetujui, paripurna menyetujui, tapi kemudian dibatalkan. Jadi apa yang dilakukan hari ini adalah masalah beretika? Iya. Yang sudah beberapa kali dilakukan dialog, termasuk bagaimana saya berdiskusi juga dengan teman-teman DPR, mengakui bahwa ini masalah etikal. Artinya ada hubungan yang memburuk karena masalah BG dari sisi tata krama, dari sisi prosedur yang lebih baik itu secara simbolik pun di panggung depan itu ditunjukkan kepada publik. Ada rapat konsultasi. Toh kemarin juga DPR sudah datang ke istana. Alangkah baiknya sekarang datang ke DPR. Nah, tinggal pertanyaannya kemudian spekulasi yang muncul, apakah memang tadi tata krama ketika presiden datang yang menyelesaikan masalah, itu pilihan pertama, atau penjelasan secara substansial berkaitan pembatalan BG yang membuat masalah menjadi selesai, atau yang ketiga spekulasi kemudian mengatakan apakah ada deal-deal di situ dengan partai tertentu, seperti misalnya hari ini ada yang mengatakan dan ramai sekali pemberitaan, oke, BG akan menjadi Wakapolri, dan itu yang kemudian dianggap menyelesaikan masalah. Saya tidak tahu apa yang terjadi di panggung belakang tadi. Oke, kita tanyakan langsung ke Pak Aziz. Pak Aziz, dari 3 skenario yang disebutkan oleh Mas Toto tadi, kira-kira mana nih yang dilakukan oleh DPR? Ada deal-kah di belakang sikap positif DPR hari ini? Setahu saya tidak ada ya, tapi kalau apa yang dimaksud oleh Saudara Toto itu
ada bukti dan ada fakta hukumnya, saya minta kepada Saudara Toto untuk melaporkannya ke Badan Kehormatan dan kepada aparat penegak hukum supaya ini bisa tuntas, dan saya yakini nanti di Komisi 3 tidak ada deal-deal untuk melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan apabila disetujui oleh 10 fraksi dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Oke, Pak Aziz, tapi yang satu yang menarik ada skenario bahwa Budi Gunawan tidak jadi Kapolri tetapi jadi Wakapolri. Ada punya komentar tentang hal ini? Itu kan pandangan yang kami dari Komisi Hukum tidak mau masuk wilayah itu. Karena sangat jelas diatur secara transparan dan terbuka di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan parlemen DPR dalam melakukan fit and proper dan memberikan pertimbangan kepada Presiden hanya sebatas kepada Kapolri. Kapolri, oke. Tidak dalam struktur lain selain Kapolri. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.